Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Tuan memperluas pimpin doa. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Penyanyi yang nyaring. Hadir semua. Silakan dipersiapkan buku-bukunya. Hari ini kita belajar tema 4, yaitu tentang globalisasi. Nah, silakan dipersiapkan dulu terlebih dahulu buku-bukunya. Ya, sudah. Jadi nanti dengan membaca teks eksplanasi menghasilkan energi listrik melalui buku, kalian mampu mengumpulkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Dengan membaca teks eksplanasi menghasilkan energi listrik melalui buku, kalian mampu menyimpulkan. Jadi nanti kalian mampu menyimpulkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk tulisan dengan tepat. Terus yang ketiga, dengan mengamati video tentang kinerja PLTA melalui LCD proyektor, kalian mampu menganalisis cara menghasilkan energi
yang terakhir, setelah memahami model rangkaian listrik PLTA, kalian mampu menemukan alternatif cara lain dalam menghasilkan energi listrik sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar dengan benar. Nah, sebelumnya kalian lihat di depan kalian ini Bapak menggunakan apa? LCD dan laptop, juga ada speaker. Nah, di sini tentunya Bapak memerlukan energi apa untuk bisa menggunakan semua ini? Iya, energi listrik. Nah, selain yang ada di depan kalian, tentunya kalian juga sering menemukan benda-benda yang menggunakan energi listrik. Ada yang tahu? Ada. Contohnya apa saja, Pak? Kipas angin. Ya, kipas angin memerlukan energi listrik. Terus apa lagi? Lampu. Televisi, terus lampu untuk penerangan juga. Ada lagi, ada yang punya HP? Ada. Nah, handphone juga menggunakan listrik. Jadi listrik sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara menghasilkan energi listrik? Nah, untuk itu coba kalian simak video yang akan Bapak tampilkan di depan. Silakan kalian simak dan perhatikan. Masa jalan-jalan listrik kendaraan kita diemin aja, kalian itu bisa jauh. Hanya di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Nggak cuma emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa meningkatkan kesehatan. Bahkan meningkatnya sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal karena polusi udara. Masih,
baterainya itu hampir setara sama oke, jadi nanti itu yang pastinya setelah itu kita juga Nah, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, bahwa kehidupan kita sangat membutuhkan energi listrik. Nah, bagaimana jika energi listrik itu tidak ada? Tentunya kita kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga Bapak ada video tentang bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Kalau tadi video tentang masalah energi listrik, sekarang ada cara menghasilkan atau proses menghasilkan energi listrik terbarukan. Materi kali ini, coba kalian simak. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik yang bersumber energi dari aliran air atau PLTA, aliran angin atau PLTB, panas matahari atau PLTS, panas bumi atau PLTU, dan gelombang air laut. Komponen utama untuk menghasilkan energi listrik pada sebuah pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos pada sudut atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, udara, atau yang lainnya. Adapun generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Perhatikan skema proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air PLTA berikut ini. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Selanjutnya, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya melalui katup pengatur tekanan. Selanjutnya, energi potensial air kemudian masuk dan menggerakkan turbin. Kecepatan turbin disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dan yang selanjutnya adalah energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Dan terakhir adalah energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Pada pembangkit listrik juga terdapat sistem transmisi dan distribusi listrik. Sistem transmisi adalah proses penyaluran energi listrik tegangan tinggi dari pembangkit listrik ke gardu induk. Adapun sistem distribusi energi listrik adalah proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Pada sistem distribusi ini, tekanan arus listrik sudah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah,
Warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitarnya. Demikian materi proses menghasilkan energi listrik. Nah, itu tadi ada beberapa video tentang proses menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, kalian belajar secara berkelompok. Jadi seperti ini, berkelompok secara heterogen, nanti berdiskusi mengerjakan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Jadi kalian berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan solusi. Lalu kalian tuliskan penjelasannya. Jadi silakan dikerjakan secara berkelompok. Diskusikan dengan temannya. Paham? Jadi silakan. Ya. Jadi untuk kelompoknya dari kanan Bapak 1, 2, dan 3. Silakan ditulis untuk kelompoknya. Jadi kalian silakan berdiskusi. Tadi kan bagaimana listrik jika tidak ada listrik di kehidupan kita. Tentunya kita bisa membuat beberapa pembangkit listrik terbarukan. Jadi silakan kalian diskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Silakan cari informasinya di buku. Ya, silakan cari informasinya di buku. Dan tadi juga Bapak sudah menyiapkan beberapa materi yang Bapak cari di internet yang sudah Bapak printkan, bisa dilihat. Silakan cari informasinya di buku. Silakan cari informasinya di buku tentang bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Silakan kalian tulis hanya kesimpulannya saja. Jadi cari informasinya di buku, tulis, simpulkan, lalu tulis di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Silakan dicari di buku. Silahkan cari informasinya di buku kalian. Bisa
bisa informasinya berasal dari teks eksplanasi yang ada di buku. Silakan dibaca dan disimpulkan, dipahami, terus ditulis di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan. Jadi di buku ada kan tentang cara menghasilkan energi listrik. Ya, silakan untuk penulisnya bisa bergantian. Jadi selagi teman-teman menulis, yang lain mencari informasi lain yang ada di buku.
kalian per kelompok maju ke depan kelas untuk melakukan presentasi apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Berdasarkan informasi atau teks yang sudah kalian baca, nah jadi dituliskan kesimpulan kalian pada LKPD yang sudah Bapak siapkan. Nah, seperti itu. Hari ini tanggal 16. Hari ini tanggal 16 bulan November. Sudah, yang sudah tunggu temannya yang lain dulu. Nah, jika sudah selesai, nanti kalian presentasi secara berkelompok, bergantian di depan kelas.
Sudah? Sudah semua? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, silakan kelompok 2 terlebih dahulu maju. Kelompok 2 terlebih dahulu maju, bacakan yang nyari beserta nama kelompoknya juga. Ya, mulai. Ya. Yang nyari. Dengan membuat mikrohidro di desa, bendungan atau sungai untuk mengalirkan air melalui sebuah pembuka di bagian sisi sungai ke dalam bak pengedap. Bak penenang digunakan untuk mencegah sampah, batu, pasir, dan benda lainnya masuk ke dalam pipa pesat yang bisa merusak turbin. Pipa pesat dibutuhkan untuk menggerakkan turbin agar dapat menghasilkan energi yang maksimal. Bagian yang paling penting dari sistem mikrohidro adalah turbin untuk merubah putaran menjadi energi listrik. Selanjutnya dibutuhkan generator untuk menghasilkan listrik dari putaran mekanis turbin. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan semuanya. Jadi untuk kelompok 2 sudah bagus solusinya yang dipresentasikan. Silakan kelompok lain ada yang menanggapi? Kalau tidak ada, selanjutnya kelompok 1 silakan maju presentasikan ke depan kelas. Ya, silakan. Ya, maju salah satu, silakan maju. Ya, baca yang nyaring seperti temannya tadi. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi sudah benar, yaitu dengan membuat apa tadi? PLTA beserta tadi sudah dibacakan penjelasannya atau cara kerjanya. Bagaimana tanggapannya untuk kelompok lain tentang penampilan atau presentasi dari kelompok 1 tadi? Bagaimana tanggapannya? Kurang nyaring, iya. Tadi sudah bagus, tetapi hanya kurang nyaring. Terus selanjutnya terakhir kelompok 3. Silakan maju ke depan, bacakan. Dengan membuat PLTA air dari waduk masuk melalui pintu yang diatur oleh atap pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman. Tekanan air dalam pipa pesat mengalir dalam mengarahkan ke air turbin melalui kotak pengaturan tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh seluruh saluran transmisi. Sudah, ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi semuanya sudah bagus sekali, sudah baik, sudah benar juga.
yaitu dengan membuat PLTA dan apa tadi satunya? Mikrohidro. Ya, itu salah satu cara menghasilkan apa? Energi listrik. Nah, pertanyaan Bapak untuk setiap kelompok selain PLTA dan mikrohidro, apa atau bagaimana bisa menghasilkan energi listrik? Coba kelompok 1 terlebih dahulu. Cara lain menghasilkan energi listrik selain mikrohidro, ada apa aja? Caranya apa? Kelompok 1. Cara menghasilkan energi listrik selain PLTA. Tadi sudah kita lihat di video berbagai macam cara selain PLTA dan mikrohidro. Ada cara apa? Ya, pembangkit listrik tenaga angin. Terus kelompok 2. Selain PLTA dan mikrohidro, bagaimana cara menghasilkan energi listrik? Pembangkit listrik tenaga surya. Iya, ada juga pembangkit listrik tenaga surya. Terus kelompok 3. Tenaga air. Itu kan PLTA sudah, mikrohidro. Selain itu ada apa lagi? Pembangkit listrik. Kincir angin memakai apa? Tenaga apa? Kincir angin memakai tenaga apa? Kincir angin. Kincir angin itu kan bentuknya seperti kipas. Nah, itu memerlukan tenaga apa? Iya, tenaga angin. Nah, itu tadi berbagai cara menghasilkan energi listrik terbarukan. Jadi untuk jawaban kalian sudah bagus, semuanya sudah benar. Untuk kelompoknya. Selanjutnya hari ini kita belajar tentang apa saja? Hari ini kita belajar tentang apa saja? Globalisasi, tentang apa? Energi, ya, pembangkit listrik dan energi listrik. Ada berbagai macam cara menghasilkan energi listrik. Salah satunya apa? Yang pertama apa? Pembangkit listrik tenaga apa? Surya. Terus juga yang kalian jawab tadi, pembangkit listrik tenaga angin, ada air, ada surya. Terus juga ada apa lagi? Ya, uap juga bisa. Jadi itu berbagai cara untuk menghasilkan energi listrik. Nah, di sini Bapak ada soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan secara mandiri atau masing-masing soal yang sudah Bapak siapkan. Untuk itu, silakan dulu tempat duduknya diubah. Ya, susun dulu. Disusun tempat duduknya
Nah, jadi ini Bapak ada soal evaluasi. Silakan kalian jawab masing-masing, Pak. Jangan lupa namanya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa namanya. Silakan soalnya dibaca dan dipahami. Ya, langsung. Ya, silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Dibaca soalnya. Sudah selesai? Sudah, jika sudah, silakan kumpul ke depan. Ya. Silakan dikumpul. Sudah semua mengumpul soalnya? Nah, kalau sudah, sebelum pulang kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu, yaitu lagu Ampar Pisang. Ya, silakan semuanya berdiri lagi.
Tentunya sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu pimpin doa. Silakan. Terima kasih atas doanya. Untuk besok nanti kita belajar melanjutkan yang hari ini. Tadi ya kita belajar sudah tentang apa? Globalisasi tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Jadi untuk besok nanti pembelajaran 2. Silakan dirapikan bukunya dan silakan untuk pulang. Ya, silakan keluar berangkat.